Shalom Bapak Ibu, senang kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari Selasa 20 Januari 2026. Sudah mendekati akhir bulan tentunya. Saya berdoa agar saudara terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita masih belajar dalam renungan malam dalam bulan Januari ini dengan topik menatap masa depan. Kita sudah belajar banyak hal dan saya berharap renungan malam ini memberkati kita semua sehingga kita bisa memiliki sikap hati yang benar dalam menjalani dan memasuki serta menatap masa depan kita sebagai orang percaya, baik di dunia ini selama kita hidup maupun setelah kita menghadap Tuhan di surga kekal. Dan hari ini kita belajar dengan judul kemuliaan masa depan orang percaya. Roma 8 ayat 30 ayat hafalan kita di sana dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itulah juga yang dimuliakannya. Saudara, ayat ini semua ditulis dalam bentuk past tense, sekalipun mengenai kemuliaan itu bersifat masa depan, tetapi ini satu peristiwa yang sudah terjadi. Ya, Yesus yang sudah mati, bangkit naik ke surga bagi kita, dia sudah membenarkan, justified kita, dia juga sudah menguduskan kita, dia juga akan memuliakan kita. Semuanya ditulis dalam bentuk past tense, artinya sudah selesai untuk future events. Artinya ada satu keyakinan yang besar dalam Paulus yang oleh inspirasi Roh Kudus menulis ayat ini bagi semua orang percaya bahwa satu hari kelak kita akan menerima kemuliaan, dan ini adalah proses keselamatan yang terakhir yang kita terima sebagai orang percaya, di mana kita menerima tubuh kemuliaan, tidak bisa berdosa lagi di surga kekal. Ini yang disebut dengan glorification atau pemuliaan orang percaya. Dan itu terjadi karena iman di dalam karya Kristus Tuhan kita. Nah saudara, ada begitu banyak ayat-ayat yang menggambarkan masa depan kemuliaan yang akan kita terima ini. Misalnya dalam Roma 8 ayat 21 di sana dikatakan, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kalau saudara sudah menerima Yesus, maka saudara adalah anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah itu berhak menerima kemuliaan suatu hari kelak di surga kekal. Lalu dalam Roma 9, 23, 24, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang-orang Yahudi, tapi juga dari antara orang-orang bangsa-bangsa lain. Kita orang non-Yahudi sudah dicangkokkan di dalam Kristus, karena Kristus, dan kita dicangkokkan ke dalam orang-orang Yahudi jasmani, sehingga kita menjadi Israel rohani dan juga layak menerima berkat Abraham, dan kemuliaan akan kita terima. Bahkan Yesus dalam doanya dalam Yohanes 17 juga menyatakan agar Bapa memberikan kemuliaan kepadanya, sehingga dia juga bisa memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi ini adalah masa depan kita yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Suatu hari kita akan memperoleh kemuliaan itu. Saat ini mungkin saudara diejek, dihina orang, dianiaya orang, direndahkan oleh orang lain. Don't worry, biarkan itu berlalu dan jangan pernah putus asa, down, dan merasa kecewa. Tidak ada gunanya. Orang-orang seperti itu akan menerima upah dari Tuhan, yaitu penghukuman. Tetapi saudara dalam menjalani hari-hari, saudara tidak boleh merasa down karena orang-orang tersebut, tetapi justru memandang kepada Tuhan bahwa satu hari kelak saudara akan benar-benar disucikan, dikuduskan, dan dimuliakan dengan menerima tubuh kemuliaan, tubuh yang diubahkan, tubuh yang tidak bisa sakit lagi, tubuh yang tidak bisa menderita dan berdosa lagi. Inilah masa depan yang penuh kemuliaan yang harus kita ingat dan pegang teguh di dalam menjalani hari-hari kita. Kalau ada hal yang mengecewakan kita, ingat saja ini semua sementara. Suatu hari kelak
kita akan dimuliakan dan duduk bersama-sama dengan Kristus di atas taktanya. Luar biasa firman Tuhan yang mengingatkan kita. Dan biarlah sebelum saudara beristirahat, saudara bisa tersenyum dan bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Bahkan di masa depan pun Tuhan sudah menjamin kemuliaan bagi kita semua anak-anaknya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.